Bang! Jam scare-nya gagal ya. Oke, kalau begitu kita ke intinya saja. Pernah nggak sih kalian punya teman yang ternyata dari dunia lain alias goib? Yap, itulah yang dialami oleh penulis buku yang akan aku resensikan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cahaya Cinta Syarila dari kelas 11.5. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan ke dunia yang berkabut ini, yaitu di dalam buku Madda, karya Risa Saraswati yang mungkin saja sudah tidak asing lagi dong di telinga kalian yang suka nonton film horor seperti Ivana dan juga Danur. Nah, buku ini memiliki tebal 246 halaman dan diterbitkan oleh penerbit Rak Buku. Lalu, ini adalah cetakan pertamanya yang terbit pada tahun 2013 yang tentu saja sudah keluar beberapa cetakan baru yang terbit pada tahun 2017. Nah, sebelum kita ke isinya, aku ingin kasih tahu nih alasan dari aku memilih buku Madda untuk aku resensikan. Yap, karena ilustrasinya yang menarik, ada peti mati dan juga dikelilingi oleh bunga-bunga. Lalu sampulnya yang tidak kalah menarik dengan ilustrasi yang unik dan dipenuhi warna. Selain itu, ini adalah buku pertama aku yang aku baca di perpustakaan At-Talim S1 Kota Gorontalo. Saat aku membukanya, aku bertemu dengan 5 sekawan gaib Risa, yaitu Jensen, Hendrik, Hans, William, dan Peter. Selain itu, ada juga beberapa tokoh baru yang muncul di dalam buku ini, yaitu seperti Marian dan juga Norma. Jadi, buku ini menceritakan tentang persahabatan Risa bersama 5 sahabat goibnya yang telah menemani dia sejak dia masih kecil hingga dia beranjak dewasa. Tetapi lama-kelamaan hubungan mereka mulai renggang dikarenakan muncul 2 sosok baru, yaitu Norma dan juga Marian. Di dalam buku ini tidak hanya menceritakan tentang hubungan persahabatan mereka, tetapi juga banyak kisah-kisah lainnya yang tidak kalah seru. Nah, salah satu kisah favoritku adalah ketika Risa menceritakan kepada William tentang sebuah kisah berjudul Kisah Sepatu Hitam, mengisahkan tentang sepasang kekasih yang hendak menikah, tetapi naasnya mengalami kecelakaan, sehingga mereka berdua kehilangan nyawa. Tetapi walaupun begitu, arwah mereka tetap berpegangan erat dan bersama. Itulah yang menjadi salah satu alasan aku memberi judul pada resensi buku ini, yaitu Ikatan yang Tetap Ada Walau Raga Tiada. Mengingat buku ini adalah buku lanjutan dari buku Gerbang Dialog Danur, sehingga jika kita bandingkan keduanya, buku Danur itu lebih ke arah bagaimana Risa mengenal 5 sahabat gaibnya ini. Tapi jika kita bandingkan dengan Madda, buku ini lebih ke arah yang lebih dalam, seperti bagaimana arwah bisa cemburu, arwah bisa merasa ditinggalkan, dan juga sepi. Tentu saja semua buku itu memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing, termasuk Madda. Kelebihan dari buku ini yaitu cara Risa bercerita dengan kita di dalam buku ini terasa dekat dan enak untuk diikuti, dan juga ilustrasinya yang unik membuat kita betah berlama-lama untuk memperhatikan detailnya. Tetapi walaupun begitu, tetap ada yang namanya kekurangan, yaitu bagaimana sub-sub cerita ini agak terlalu banyak yang mungkin akan sulit untuk diingat. Dan juga jika kita belum membaca buku sebelumnya atau buku Gerbang Dialog Danur, mungkin kita akan kesulitan untuk memahami detail dari tokoh-tokoh 5 sahabat goib Risa. Nah, buku ini sangat layak untuk dibaca, terutama untuk kalian yang suka hal horor tetapi tetap ada bumbu persahabatan dan juga kisah cinta. Dari buku ini, aku belajar satu hal, yaitu rasa cinta dan juga persahabatan itu tidak harus ada wujudnya untuk tetap bertahan. Nah, kembali ke pertanyaan awal, apakah kalian pernah punya teman yang ternyata bukan dari dunia yang sama dengan kalian? Kalau enggak, pasti kalian penasaran dong. Nah, yuk baca buku ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.